Suatu ketika Nabi selesai sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ketika Assalamualaikum selesai, kemudian sejenak Nabi langsung berdiri. Kemudian Nabi, guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, gratis loh. Cerita Kak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adik, anak-anak soleh dan solehah dimanapun berada, ketemu lagi dengan Kak Adin ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Kak Adin mau menyampaikan tentang sifat Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sifat Nabi ya yang kira-kira bisa kita tiru? Nah, mengapa kita harus meniru Nabi? Karena Nabi adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Dan akhlak Nabi itu adalah melebihi akhlak-akhlak yang lain. Ketika Ibunda Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, Ibunda Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan Allah juga menyanjung akhlaknya Rasulullah loh. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya dalam dirimu Muhammad ya ada akhlak yang agung, yang mulia. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu sifat seperti apa saja Nabi yang harus kita ikuti, teladani? Yang pertama adalah Nabi itu seorang yang dermawan. Tahu dermawan? Suka memberi, suka bersedekah. Suatu ketika Nabi selesai sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ketika Assalamualaikum selesai, kemudian sejenak Nabi langsung berdiri. Kemudian Nabi langsung masuk ke rumah. Hal ini membuat para sahabatnya kaget. Ada apa Nabi? Langsung berdiri kemudian masuk rumah. Kemudian tidak lama Nabi masuk lagi ke masjid dan berkata kepada para sahabatnya, sahabatku, aku tadi setelah sholat teringat ada emas yang belum aku sedekahkan. Untuk itu baru saja aku perintahkan istriku untuk menyedekahkannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Nabi itu orang yang kaya, tapi kekayaannya selalu beliau sedekahkan, selalu habis ya. Suatu ketika Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh Nabi, adakah masih sisa makanan dari kambing yang kita sembelih? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, masih ada ya Nabi, sisanya yaitu bagian kita kaki-kakinya. Nabi mengatakan, justru inilah bukan bagian kita, karena kita makan. Yang bagian kita adalah yang sudah dibagikan ke semua orang. Jadi yang disedekahkan itu adalah yang kelak kita akan bertemu nanti menjadi pahala. Yang kita makan justru akan terbuang. Nah, kemudian sifat yang kedua, Nabi Muhammad SAW pemberani. Tentunya berani dalam kebaikan, kebenaran. Pernah pada suatu ketika di perang Hunain,
ketika saat itu datang di pagi hari setelah Nabi dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, kemudian berperang dengan orang-orang kafir yang bersiap juga ingin memerangi kaum muslimin. Tibalah di lembah Hunain pagi hari buta. Kemudian tiba-tiba datanglah musuh-musuh dari berbagai penjuru. Mereka juga membuat jebakan-jebakan sehingga membuat kaum muslimin saat itu tidak siap untuk melawan mereka. Kemudian kaum muslimin sebagian besar yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang itu mereka mundur pada ketakutan. Nabi kemudian menyetop mereka semua. Ya kaumku, wahai kaumku, aku adalah Rasulullah. Aku orang yang sangat dipercaya. Aku adalah anak dari Abdul Muthalib, kakek Nabi yang juga pemberani. Ya, Nabi menyegah mereka semua dan beberapa sahabat terdekat beliau juga menyegah mereka semua. Kemudian Nabi dengan beberapa sahabat maju dengan gagah berani tetap melawan musuh, dan datanglah bala tentara yang tak terlihat, yaitu para malaikat yang ikut menyerang melawan orang-orang kafir dan akhirnya memenangkan peperangan itu. Sifat yang ketiga dari akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu Nabi pemalu, sangat pemalu adik-adik. Pemalu ini tentu dalam kebaikan. Suatu ketika saat Nabi memberikan jamuan di rumahnya, saat Nabi melangsungkan pernikahan dengan Ibunda Zainab, kemudian sampai larut malam sahabat-sahabat masih ada di rumah Nabi. Nabi malu ingin menegurnya karena tidak enak. Kemudian Nabi keluar masuk kamar, sehingga kemudian turunlah ayat Al-Quran yang membuat atau menegur para sahabat itu untuk segera pulang. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian sifat yang keempat yaitu Nabi rendah hati. Nabi tidak menyombongkan dirinya sebagai Rasul. Nabi itu adalah orang yang sederhana, rendah hati. Sampai-sampai Nabi menjahit sendiri baju yang robek, kemudian memperbaiki sandalnya yang rusak. Nabi juga membantu istrinya di rumah, ya, mencuci baju, mencuci piring. Namun ketika azan sudah dikumandangkan, Nabi bergegas ke masjid. Itulah sebagian sifat Nabi yang mulia yang patut kita tiru, yaitu antara lain dermawan, pemberani, pemalu, malu yang baik, ya, tidak suka memandang yang bukan muhrim, ya. Kemudian Nabi rendah hati dan sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya dari Kak Adin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.